dalam kerukunan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersilaturahmi dengan para tokoh aktivitas agama Kabupaten Kolaka ini. Kami atas nama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, alhamdulillah di sebelah kiri saya ini Pak Wayan Darmawan, beliau dari Toko Gambarindung. Di sebelahnya Pak Yang Takusuma, beliau dari Buda. Di sebelahnya lagi Ustaz yang ganteng. Terus sebelah kanan saya Pak Pendeta Sergio Siaga dari Protestan. Terus sebelahnya lagi Pak Arjuna, beliau dulu ketua majelis, dan orang tua kita yang saya muliakan Pak William Muspadubri, beliau tokoh dari Katolik. Ya, beliau yang kemarin ayu masing-masing. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersilaturahmi lagi dan menyampaikan semacam pernyataan sikap ya terhadap insiden yang terjadi di Makassar kemarin, yaitu terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh oknum yang tentu kita tadi telah sepakat bersama bahwa itu bukan beratasnamakan agama. Semua agama mengutuk tindakan semacam itu, dan semua agama pasti tidak pernah mengajarkan kekerasan semacam itu. Oleh itu kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama dengan sikap menyikapi persoalan itu supaya di Kolaka ini tidak terjadi hal yang semacam itu. Yang kedua, supaya umat beragama di Kabupaten Kolaka ini tidak terprovokasi dengan insiden kemarin. Jadi kita tetap menjaga kerukunan, menjaga toleransi antar beragama kita di Kabupaten Kolaka ini. Mengenai penanganan kasus itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan aparat. Biar aparat yang mengungkap motif kasus pembohongan itu. Jadi itu di wilayah pihak keamanan dan kepolisian. Yang selanjutnya sekali menghimbau seluruh para penuntut agama untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya supaya kita senantiasa menjaga kerukunan, menjaga toleransi, bahwa memang kita diciptakan untuk berbeda. Kita berbeda ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi suatu keniscayaan bahwa kita memang hidup saling berbeda, dan perbedaan itu kita saling memahami bahwa memang takdir ketetapan Tuhan itu memang kita harus lahir untuk berbeda. Di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kolaka ini, memang kita hidup pluralis. Di sini semua agama ada, semua suku ada istiadat. Ini yang kita ragu selama ini, dan alhamdulillah kita di Kabupaten Kolaka ini indeks kerukunan beragama kita sangat tertinggi di Sulawesi Tenggara ini. Kita mencapai 93% untuk indeks kerukunan beragama kita. Makanya ini harus kita jaga bersama. Mungkin demikian dari kami sebagai wakil ya dari saudara-saudara saya dari tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan testimoni pada hari ini menyangkut insiden peristiwa bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar. Jadi pada intinya bahwa kami sangat butuh terhadap tindakan yang merusak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa, dan hari ini kepada semua penonton MMC menyapa atau MMC TV menyapa, kita saat ini berada di rumah kediaman Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bapak Dr. Andes Haji Akrim Johan, dan hari ini beliau sebagai Ketua FKOB Kabupaten Kolaka telah mengundang semua tokoh-tokoh umat beragama di Kabupaten Kolaka. Yang kita undang hari ini adalah Bapak Hendra Kusuma selaku
tokoh dari umat Buddha Kabupaten Kolaka. Kemudian ada Pak Wilhelmus Penungli yang juga menjadi orang tua kita di Kolaka hari ini sebagai perwakilan dari Katolik, dan ada Pak Pendeta Sergius Sigaga ya. Kemudian ada Pak Arjuna SP juga sudah hadir. Beliau sebagai tokoh dari Kristen atau Protestannya Pak Pendeta. Kemudian ada Pak Wayan Darmawan. Ya, beliau sebagai tokoh dari umat Hindu yang hari ini juga sebagai anggota legislatif Kabupaten Kolaka. Oke, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Dan hari ini kita bertemu tokoh-tokoh umat beragama di Kabupaten Kolaka adalah dalam rangka menyikapi dan merespon sebuah kecelakaan sejarah kerukunan ini. Dengan adanya peristiwa naas yang ini sangat mengganggu kebersamaan kita yang terjadi di Kota Makassar, yaitu peristiwa ledakan bom bunuh diri di depan gereja katedral di Kota Makassar. Dan inilah sebelum ini menjadi gangguan yang bersifat universal, maka kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka tentu segera merespon ini dengan memanggil dan mengundang dengan hormat semua tokoh-tokoh umat beragama di Kabupaten Kolaka untuk memberikan respon dan memberikan tanggapan, dan mungkin sebentar tanggapan ketidaknyamanan atau mungkin pernyataan kutukan barangkali terhadap kejadian seperti itu. Dan untuk pertama kita ingin persilahkan dulu kepada Pak Dr. Andes Haji Muhammad Akrim Jola selaku Ketua FKOB Kabupaten Kolaka. Baik, bagaimana Pak Haji kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Hari ini tentu Ketua FKOB Kabupaten Kolaka tiba-tiba menjadi gelisah dengan adanya peristiwa yang terjadi di Kota Makassar, yaitu bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Kota Makassar. Gimana Bapak selaku Ketua FKOB, kira-kira bagaimana responnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kerukunan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersilaturahmi kembali dengan para tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka. Dan sekarang juga merupakan satu momentum yang sangat berharga sekali. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk menyikapi insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar kemarin. Ini perlu disikapi dengan baik, bahwa peristiwa pengumuman ini itu memang sangat memprihatinkan. Dan kami kemarin juga sudah memberikan satu statement testimoni kejadian kemarin tanggal jam 10 ya, lewat 30 menit mungkin. Pada saat itu juga kami telepon beberapa media menyampaikan bahwa pada intinya bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka itu mengutuk segala tindakan itu. Dan kedua, semua umat beragama pasti tidak pernah mengajarkan tentang tindakan-tindakan semacam itu. Semua agama mengajarkan kepada kita untuk hidup cinta kasih, penuh kedamaian, itu saling rukun dan saling toleransi dalam kehidupan beragama. Dan saya yang percaya itu bahwa tindakan itu kemarin bukan mengatasnamakan agama, itu tindakan teroris, yang memang sarana untuk yang paling efektif untuk menjalankan atau misinya itu adalah membenturkan agama ini dengan modus bermacam-macam. Salah satunya adalah tadi mengadakan sasaran-sasaran terhadap gereja atau rumah ibadah lain. Olehnya itu kami mengajak pada kesempatan ini kami coba mengambil inisiatif untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama. Tadi sudah ada dari saudara
kami dari Katolik, Protestan, Buddha dan Hindu untuk dapat kita menyikapi persoalan ini agar di Kabupaten Kolaka ini tidak terjadi semacam itu. Olehnya itu nanti juga kita minta saran dan pendapat dari para tokoh-tokoh agama kita ini dalam menyikapi persoalan ini. Kerukunan umat beragama memang di Kabupaten Kolaka ini kita ada 3 pilar, Pak Ustaz, yang selalu kita menjaga. Bagaimana kita menjaga kerukunan internal umat beragama, kedua menjaga kerukunan antar umat beragama, dan menjaga kerukunan umat beragama antara umat beragama dengan pemerintah. Itu yang kita saling jaga. Dan alhamdulillah untuk di Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota indeks kerukunan itu kita yang paling tinggi. Kita di Kolaka alhamdulillah tidak ada gesekan menyangkut persoalan isu-isu agama, sara dan sebagainya. Olehnya itu kita selalu menjaga semua. Makanya sering saya mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat beragama untuk saling menjaga ini semua. Jadi peran kita masing-masing ketika ada problem, ayo kita dialogkan, kita diskusikan, setelah itu kita carikan solusi. Kalau itu tidak bisa kita selesaikan, kita minta saran dari pemerintah sebagai tanggung jawab tentang kerukunan umat beragama di setiap tingkatan. Mungkin ini sebagai pengantar Ustaz yang sekaligus juga spot bicara bagi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pemirsa atau penonton MNC TV Menyapa, demikian tadi uraian singkat sebagai pengantar dari Ketua FKUB Kabupaten Kolaka. Jadi ada 3 poin yang selama ini kita junjung tinggi di Kolaka sekaitan dengan kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama, inter dan umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan penganut atau umat beragama dengan pemerintah. Ya, demikian. Kejadian bom bunuh diri yang ini benar-benar mencederai ketenangan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, benar-benar terjadi, dan karena itu sebelum ini menjadi sebuah peristiwa yang mendapat tanggapan dari orang-orang yang bisa memanfaatkan ini, entah dengan pendekatan masing-masing tentunya. Dan karena itu kita ingin hari ini mendapatkan tanggapan atau bagaimana tanggapan dari tokoh Kristen yang ada di Kabupaten Kolaka, karena telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Seribu Sigaga STHI. Karenanya kita akan persilahkan kepada beliau untuk ini. Gimana kabarnya Pak Pendeta hari ini? Ya, baik Pak Ustaz. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini melihat setiap melihat beliau ini selalu tersenyum, dan senyuman yang betul-betul tulus dan damai. Dan inilah senyuman yang betul-betul harus dikembangkan antara sesama antara umat beragama. Dan ini mudah-mudahan menjadi senyuman Indonesia yang selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan di negara kita. Silakan Pak Pendeta. Tentu kami dari umat Muslim sudah menyampaikan turut berduka cita dan penyesalan terhadap kejadian itu. Sebab memang pelakunya sampai sekarang kita masih berikan wewenang kekuasaan penuh kepada petugas untuk mengungkap itu, tentu dengan pendekatan yang mengedepankan kebersamaan dan pendekatan yang tentu mereka anut selama ini, sehingga nanti betul-betul diselesaikan dengan sangat baik. Selanjutnya kita persilahkan ke Pak Pendeta. Gimana kabarnya hari ini Pak Pendeta? Iya, baik Pak Ustaz. Oke, silahkan Pak disampaikan Pak pendapat. Ya, baik. Salam kerukunan untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah negara kita, secara khusus bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, ini benar-benar sesuatu yang memprihatinkan kita bersama dalam konteks kebangsaan kita. Tidak hanya sebagai dalam konteks kegerejaan, tetapi ini menjadi luka yang betul-betul hal yang terjadi untuk kita sebagai warga Indonesia.
yang notabene kita berdiri di atas falsafah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar sebagai tiang kita bersama, tetapi sehingga kejadian ini benar-benar menjadi hal yang betul-betul melukai kejiwaan kita dalam rasa kebangsaan, walaupun berbeda keyakinan. Dan kita sangat menyesalkan tindakan-tindakan seperti ini yang harus ditempuh oleh orang-orang tertentu yang tadi Pak Ketua FKUB sampaikan bahwa ini bukan person agama, ini bukan menunjuk kepada salah satu agama, tetapi ini murni sebagai sebuah tindakan yang menteror kebangsaan kita. Sehingga ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, dalam konteks kami bergereja, masa-masa sekarang ini kami berada dalam minggu sengsara, masa memperingati kesengsaraan Kristus yang siap menderita untuk manusia itu dalam konteks pemahaman teologi Kristen, teologi gereja. Sehingga ada pesan yang cukup mendalam pada berdasarkan pada pemahaman ini kepada semua warga gereja, bahwa kiranya ini tetap menjadi bagian untuk mengajak kita semakin dalam merenung, semakin dalam memberi diri, semakin dalam berserah diri, semakin dalam untuk menerapkan, belajar untuk menerapkan apa yang Kristus telah terima dalam kehidupannya sebagai bagian yang harus juga menjadi bagian kita begitu. Sehingga tidak karena kejadian ini kemudian kita terpicu, kita terpancing, tidak membuat kita menjadi terbangkit di dalam amarah lalu kemudian berpikir bagaimana harus menyikapi dengan hati yang panas. Bukan itu, tetapi semakin dalam merenung dalam masa-masa sengsara ini. Bagian yang kedua yang menurut saya juga hal yang sangat penting adalah bahwa kejadian ini harus semakin mempererat jiwa kebangsaan di antara semua warga Indonesia. Kalau ini terjadi dalam konteks Makassar, bukan berarti bahwa Kabupaten Kolaka tidak mengalami, tidak merasakan, tidak turut prihatin dengan itu. Tetapi jelas bahwa kita mengambil bagian dalam konteks kita sebagai anak bangsa, bahwa ini adalah bagian dari kita. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana adalah bagian dari kita, bagian dari muka kita, sehingga kejadian ini harus semakin mempererat jiwa kebangsaan di antara semua warga Indonesia, semakin kokoh di dalam membangun jiwa nasionalisme, sehingga bentuk-bentuk teror yang seperti ini, yang memang ekstrem seperti ini, tidak akan pernah kemudian melukai dan membuat kita merasa terpancing kemudian melakukan hal-hal yang jahat justru di mata Tuhan gitu. Karena Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang tunggal itu, Allah yang esa itu Maha Pengasih, tentu itu juga yang akan menjadi penerapan kita dalam berbangsa. Sekali lagi, pertama bahwa ini adalah perenungan semakin saatnya untuk semakin memperdalam keimanan dalam konteks gereja, tetapi juga pada bagian kedua bahwa ini akan semakin mempertegas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz tentang bagaimana kerukunan itu harus terbangun, bukan hanya di dalam agama, tetapi juga antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, sehingga kejadian ini tidak akan berlarut dan kemudian menimbulkan hal-hal yang reaksi yang berlebihan dari setiap kita. Saya kira itu dulu Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Sergius dari Kristen yang sudah menyampaikan. Ini juga penyampaiannya tadi sudah seperti fatwa dan nasihat spiritual untuk saudara-saudara kita di gereja agar tetap tenang, dan ini menjadi ujian. Apalagi disampaikan tadi memang adalah saat-saat hari ini memang kita dalam keadaan yang betul-betul sementara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Demikian tadi dari Pak
tindakan serius. Sekarang ini kalau di Kolaka mengapa kita tidak di kantor hanya di rumah? Jadi kita sekarang di terasnya Pak Ketua FOB Kabupaten Kolaka sengaja tidak mengambil kantor karena inilah tradisi kita. Tokoh-tokoh umat beragama ada kejadian atau tidak ada kejadian sering datang ke sini duduk ngopi ya, sambil oh boleh. Iya, jadi kita ngopi sambil diskusi dan memang hari ini karena kebetulan ada kejadian luar biasa di Kota Makassar, jadi termasuk kita tanggapi dan kita berikan pernyataan kita. Selanjutnya gimana? Iya. Baiknya Oher dulu. Iya. Oher. Pak Wilhelmus Panuti Pak, terima kasih. Beliau sudah senior tapi jadi ini bukan tua sebenarnya, senior. Gitu. Jadi ya gimana kabarnya Oher hari ini dari perwakilan Jamaah Katolik Kabupaten Kolaka? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama saya kasih, dalam pertemuan terbatas ini menyikapi peristiwa kemarin yang begitu mendadak mengagetkan kita semua. Pertama-tama kita mau menyatakan penyesalan yang dalam akan peristiwa itu, dan kita juga semua berharap mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak sampai terulang lagi. Kita menyadari bahwa di dalam masyarakat kita, di dalam memeluk agama yang ada beberapa tingkat. Ada pengetahuan agama yang tinggi, ada pengetahuan agama yang menengah, ada pengetahuan agama yang rendah. Nah, kita tahu bahwasanya biasa peristiwa-peristiwa seperti ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang tingkat pengetahuan agamanya rendah, dan mereka biasa begitu mudah diindoktrinasi dengan kalangan-kalangan politis misalnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh kalangan-kalangan, ya bisa juga kalangan politis ya, yang memanfaatkan mereka-mereka ini untuk tujuan politiknya, meskipun mungkin belum tentara benar. Jadi memang kita semua berharap bahwasanya dengan peristiwa ini tidak membuat kita porak-poranda antara kita, tetapi mau menyadarkan kita semua bahwasanya di dalam kehidupan masyarakat kita masih saja ada mereka-mereka yang menginginkan hal-hal yang buruk dan jelek seperti itu, mau mencapai tujuan dengan cara-cara seperti itu. Tapi marilah kita mempererat tali persatuan antara kita semua, terutama antar umat beragama, khusus mengenai khusus kita forum umat beragama. Bagaimana kita mendidik masyarakat itu untuk senantiasa menyadari akan kerukunan hidup beragama itu, karena hanya dengan kerukunan itu tidak hanya di bibir, tetapi kita wujud nyatakan di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Saya kira hanya dengan demikian kehidupan kita akan tentram, damai dan sejahtera menuju istilahnya ada satu pertanyaan bagi kita itu, untuk apa kita hidup di dunia? Dan itu jawaban yang praktis itu, bahwasanya hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Oleh karenanya kita memperoleh kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Mengabdi kepada Tuhan itu kita wujud nyatakan dengan mengasihi sesama kita manusia. Karena hanya dengan mengasihi sesama manusia, dengan perbuatan-perbuatan nyata kita, insya Allah kita mendapat balasan yang timbal oleh Sang Penguasa langit dan bumi. Saya kira cukup sekian saja dan terima kasih. Iya. Jadi ada semacam filsafat kemanusiaan bahwa hakikat hidup kita di dunia ini apa. Jadi itu nanti kembalinya kepada kesadaran beragama. Baik dari tokoh Katolik juga sudah menyampaikan
prihatin sekaligus nasihatnya kepada kita semua, terus kepada umat Katolik untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan kerukunan. Ya, seperti itu. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga hadir tokoh umat dari Buddha, Bapak Hendra Kusuma. Iya Pak. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak Hendra? Baik Pak Ustaz. Iya baik. Sambil ya maju sedikit ini Pak. Oke. Beliau juga ini adalah tokoh umat Buddha yang ada di Kolaka, yang pertemuan kita bukannya di sini, tapi sering kita ketemu di luar pun seperti ini. Ya terima kasih Pak Hendra sudah datang bersama kita. Gimana silakan Pak. Kalau dari Buddha saya sangat prihatin kejadian di Makassar ini. Supaya ke depan tidak ada yang kejadian begini Pak Ustaz. Ini sangat prihatin Pak Ustaz tahu ya. Karena ini sangat hati ya. Iya. Jadi itu saya sampaikan di beberapa kata saja. Iya. Dan itu cukup mendalam. Dan ini menyesal sekali. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Terima kasih dari Pak Hendra. Boleh memang ini menjalani hidup seperti alam mengalir seperti gaji. Iya. Benar. Kemarin juga lihat berita pagi-pagi, waduh, kenapa ada lagi kejadian begini? Iya. Jadi sangat kita sesal ya. Iya. Dan pesan kita kepada saudara kita di Makassar, mudah-mudahan tetap tenang, berjalan seperti biasanya, dan tetap mentaati arahan-arahan dari pemerintah di Kota Makassar. Betul Pak. Iya. Oke, terima kasih. Demikian tadi dari pernyataan singkat padat dan menjadi pesan buat kita semua dari tokoh umat Buddha Bapak Hendra Kusuma yang juga hadir pada forum diskusi terbatas tadi. Selanjutnya juga hari ini oleh Pak Ketua FKUB mengundang dari tokoh umat Hindu. Ya, dan saya kira masyarakat dan umat kita ingin mendapatkan pencerahan sekaligus gimana sikap kita sebagai perwakilan dari tokoh umat Hindu di Kabupaten Kolaka. Silakan Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Syukur baik, sehat. Ya, silakan Pak disampaikan gimana pandangannya Pak tentang kejadian yang naas di Kota Makassar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menyikapi dengan tragedi kejadian yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar, kami dari umat Hindu mengutuk keras dalam kejadian seperti itu. Mengutuk keras. Artinya di dalam ajaran agama manapun mungkin tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dan itu salah satu murni adalah bagian dari teroris. Maka dari itu, di antara beberapa kerukunan yang ada di tempat ini, dengan kejadian itu, mari kita tetap jalin hubungan antara umat beragama, dan sekaligus kita tetap menjalin antara umat beragama yang ada di bumi Mekongga yang kita cintai ini. Berkaitan dengan itu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami daripada musibah di sana dalam waktu ini bisa sembuh kembali, dan itu mutlak bukan artinya di dalam ajaran agama tidak ada sama sekali mengajarkan seperti itu. Dan mudah-mudahan itu yang tidak merembet lagi ke daerah-daerah mana, dan kita sangat sayangkan. Kita sangat sayangkan sekali, dan memang musibah ini merupakan adalah salah satu kita saksikan bersama di layar tayang televisi. Kita sangat sayangkan kenapa hal itu bisa sampai terjadi, dan mudah-mudahan dengan kejadian itu cukup kita serahkan kepada penegak hukum maupun pihak yang berwajib untuk menyelesaikan daripada kasus yang terjadi di gereja katedral tersebut. Sekira demikian Pak. Oke. Sekedar tambahan dari saya sebagai forum kerukunan umat beragama yang ada di bumi Mekongga ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wender Mansa. Ya,
yang sudah ikut menyampaikan pendapatnya sebagai tokoh dari umat Hindu yang ada di Kolaka, Bumi Kongga. Oh jadi lawyer, pengacara juga. Oh iya benar. Beliau juga ya selain anggota legislatif juga sebagai lawyer atau sebagai pengacara. Saya kira luar biasa. Artinya nanti kalau ada warga umat dari masing-masing agama, dari Buddha, dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu dan dari umat Islam juga, ya bisa nanti minta nasihat hukum ke beliau. Iya benar. Saya kira terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Arjuna, Pak. Ya. Ya, di Bengkulu. Silakan Pak. Beliau adalah tokoh Kristen di Kabupaten Kolaka. Ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Tentunya kita bersyukur FKB Kolaka menurut saya aktif dalam berbagai hal, menyikapi peristiwa yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Tentunya kita semua yang percaya pada Tuhan bahwa kejadian seperti itu, semua kepercayaan agama manapun tidak menghendaki atau tidak mengajarkan kepada kita akan perbuatan-perbuatan yang terjadi seperti kemarin. Tentunya dengan kejadian ini kita sebagai umat beragama semakin kita menghayati akan pentingnya kebersamaan dalam keanekaragaman. Dan apa yang terjadi kemarin, tentunya kami dari umat Kristiani, di mana yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Pak Sergius, dalam masa-masa minggu sengsara dalam penghayatan Kristus bersama kematian dan kebangkitannya, ya tentunya kami sangat terusik, agak terganggu juga. Tetapi dibalik semua kejadian ini membuat kami semakin mendalam akan penghayatan apa yang terjadi kemarin. Peristiwa kemarin tentunya ya kita mengutuk keras, sangat menyesalkan karena peristiwa ya cukup lama kalau terjadi lagi. Mungkin terakhir kemarin peristiwa di Surabaya Pak ya. Jadi mungkin hampir setahun kalau ada kejadian lagi. Nah, tentunya kita berharap agar pihak keamanan dapat menemukan orang-orang yang bahkan ya mungkin sampai tokoh di balik itu, ya sebut saja kita bilang provokatornya, ya supaya ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya harapan, sekali lagi harapan kita dengan kejadian ini, mari kita sama-sama merenung, sama-sama menyampaikan kepada jemaat masing-masing untuk tetap solid, kita tidak terpengaruh dengan ada peristiwa begini. Bukan berarti dengan peristiwa ini kita saling membenci, karena ini jangan kita terpancing nanti bilang adu domba. Ya, karena ini pekerjaan yang apa dibilang Ketua KUB tadi, ini pekerjaan teroris, tidak diajarkan dalam agama manapun. Ya, itu mungkin harapan. Tentunya di hari-hari mendatang jangan kita berharap jangan terulang peristiwa ini. Ya, terima kasih Pak Arman. Oke, terima kasih Pak Arjuna. Kemarin pada pelantikan PNS di WSN Kolaka, saya telepon beliau Pak Pendeta karena sempat tidak nyambung. Ada Pak Pendeta Samosir yang datang mewakili dari Kristen untuk pelantikan di CPNS menjadi PNS di WSN Kolaka oleh Rektor WSN Kolaka. Ya, terima kasih Pak sudah mengutus rohaniawan ya. Barangkali sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan akhir yang disampaikan kembali tegas oleh Pak Ketua.
Ya, terima kasih pemirsa MMC ya. Iya, menyapa negeri. Ya, menyapa Ketua ini memang dibiasakan mengatakan MMC menyapa. Iya, MMC menyapa. Dimanapun berada, alhamdulillah dari diskusi-diskusi tadi testimoni dari para tokoh-tokoh agama itu sangat menyejukkan kepada kita sekalian. Bahwa memang kita ditakdirkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk memang berbeda. Ini suatu keniscayaan bahwa kita memang harus lahir berbeda. Pelangi itu indah Pak Ustaz ketika dia berwarna-warni. Pelangi dan perbedaan agama bagian dari perbedaan warna. Itu keindahan. Luar biasa ya. Tuhan sekiranya Tuhan ingin menjadikan kita satu umat. Apa susahnya buat Allah? Tapi memang kita diciptakan memang untuk berbeda. Jadi dari perbedaannya ini muncul keindahan bersama-sama para pemeluk agama masing-masing. Yang kedua, memang insiden kemarin yang pertama itulah tadi bahwa ini dilakukan oleh oknum-oknum orang. Oknum. Betul oknum. Kita memang sekarang diperhadapkan terhadap dua dunia ini, Ustaz. Iya, dua dunia. Dunia nyata yang sekarang ini, dan kita ke satu sisi kita berada di dunia tidak nyata. Ya, dunia tidak nyata itu alam media sosial. Ya, bahkan sekarang kita ini proses aktivitas kita keseharian ini survei membuktikan kita hampir hidup ini berada di alam gaib sebenarnya. Bayangkan sekarang HP, ada penelitian. HP ini hampir 65% kita pegang HP dalam satu hari. 65%. Aktivitas kita sekarang memang kadang-kadang kita minta fatwa, kita minta petunjuk, kita minta apa? Minta resep saja sekarang ke dokter. Kita Google. Cek ini obat apa ini bahaya. Jadi kalau memang kita tidak istilah sekarang kita tidak pandai bermedsos, semua aliran ajaran akan masuk. Sekarang ini kan kita masuki alam satu ideologi transnasional. Ini ideologi yang dari luar masuk, ini memaksakan ideologi di Republik ini. Dan ini tadi akhirnya menghalalkan semua cara, mengkafirkan orang sesama muslim saling mengkafirkan. Ini yang bahaya sekali. Olehnya itu makanya peran dari forum kerukunan umat beragama yang besarkan dirikan dari pusat sampai ke daerah. Tadi bagaimana kita menjaga kerukunan umat beragama ini, baik itu di internal, eksternal maupun di kerukunan antar kita dengan pemerintah. Karena memang persoalan-persoalan itu tadi harus diselesaikan dengan musyawarah. Alhamdulillah kita di Kabupaten Kolaka ini betapa rukunnya ini Ustaz. Beliau ada saudara-saudara saya semua dari Buddha, Katolik, Protestan maupun Hindu. Beliau ini sangat tokoh dari PGI, dari ketua PGI, ketua majelis. Jadi betapa damainya kita ini. Jadi sebelum di luar hukum kita dulu yang rukun-rukun ini. Ya benar. Jadi nanti pertemuan-pertemuan ini nanti kita gitu ya. Kita gitu nanti mungkin kalau kita mau ke Watu Bangka sekalian ke rumahnya Pak Wayan. Sekaligus kita bakar-bakar ikan sana kan? Iya benar. Iya. Begitu kan? Bagaimana pemerintah kan? Jadi bulan depan kita jadwalkan ke sana. Kita ketemu rumahnya Pak Wayan di sana. Sambil kita silaturahmi di sana. Saudara-saudara kita umat Hindu di sana. Nanti juga rumahnya Pak Hendra. Nanti kita berkunjung. Jadi sering kita adakan dialog, diskusi-diskusi silaturahmi. Inilah nanti yang akan mempererat kita. Yang selanjutnya saya serukan kepada teman-teman saudara-saudara saya dari agama, tokoh-tokoh agama untuk memang tadi. Jadi setiap ceramah-ceramah, baik itu di gereja, di pura, di vihara maupun juga di masjid-masjid itu materi minimal materi dakwah ya ceramahnya itu 30% itu menyangkut persoalan kebangsaan, persoalan kerukunan itu. Apalagi di persen-persen agar tidak ngambang dan menghasilkan bahasa-bahasa yang mengandung ujaran kebencian. Ya benar. Nah, jadi itu nanti jadi materi-materi itu kalau untuk menyikapi kasus tragis kemanusiaan yang kemarin di Makassar itu
Jadi untuk kita kembali membangkitkan semangat kebangsaan kita, terus bagaimana hidup toleransi dan beragama, makanya pemerintah kemarin meluncurkan satu solusi tentang bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama itu dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Dalam konteks Islam sebenarnya moderasi itu kan wasatiyah. Wasatiyah itu wasit di tengah. Jadi kita beragama itu berada di tengah, tidak terlalu ke kiri, jangan juga terlalu ke kanan. Istilahnya mungkin salah satu contoh begini, wasatiyah itu atau moderasi beragama itu berani itu bagus. Penakut itu tidak baik, nekat juga tidak baik. Mungkin begitu Pak Pendeta. Pemerintah meluncurkan satu solutif bagaimana menciptakan beragama ini adalah moderasi beragama. Kikir itu tidak baik, boros tidak baik. Yang bagus dermawan. Jadi umat beragama itu berada di situ, dermawan dia, tengah-tengah. Ya tidak terlalu ekstremis, tidak terlalu liberal. Dan juga kita dari dulu diajarkan kita. Jadi beragama di Indonesia itu kita sampai berdasarkan data 1331 suku yang ada di Indonesia. Baik kali kan. Pulau-pulaunya puluhan ribu, ratusan ribu bahkan pulau-pulau. Ini masing-masing punya. Sebelum agama-agama masuk, ini sudah punya agama, aliran kepercayaan. Iya. Sekarang itu makanya kita memang harus moderat dalam beragama. Moderat itu berarti kita tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak juga terlalu ekstrim ke kanan, atau tidak terlalu konservatif, tidak terlalu liberal. Kita berada di tengah-tengah, menerima semua orang bahwa kita berbeda ini karena ketetapan takdir oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya lahir sebagai orang Buddhis, kebetulan nenek moyang saya Pak Wayak juga kebetulan dia lahir ditakdirkan Tuhan lahir di Bali, moyangnya orang Bali, jadi dia berada begitu. Ditakdir. Sekiranya saya Pak Ustaz suruh memilih, saya tidak mau lahir orang Buddhis, saya mau lahir sebagai orang Eropa. Oh begitu. Yang tinggi besar, pirang, ya kan kaidah Beckham. Iya benar. Oh begitu. Kaidah Beckham. Biasanya pakai tolak di sana mungkin sudah jadi pemain sepak bola. Oh saya kan sekiranya yang memang kita lahir asli memilih, saya tidak mau lahir dari orang Indonesia. Benar. Apalagi orang Buddhis. Iya. Saya lah mau jadi kayak ya minimal turunannya Pangeran Charles misalnya. Iya betul. Tapi takdir sudah ditetapkan kita berdiri bahwa ini masuk berbeda. Ya, jadi mungkin demikian Pak Ustaz saya sampaikan. Alhamdulillah tadi saudara-saudara saya sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan sekaligus juga tadi wejangan kita tentang kasus yang terjadi di Makassar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kolaka yang kita cintai ini. Kita jaga harmonisasi kita selama ini, kerukunan kita, alhamdulillah sebagai dapat menuju kita Kolaka maju dan berkeadilan. Oh iya. Mungkin dibikin aja mungkin Pak Ustaz. Oh iya. Kita tunggu ini sebenarnya kemarin. Dari saudara kita dari Buddha, peresmian wihara sana yang megah itu. Misalkan minimal kita bisa tahun depan ya. Oh iya, mudah kita doakan dan kita jaga sama-sama. Oh iya baik. Demikian mungkin Ustaz. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua FKB, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Akrim Johan. FKB kemarin juga ini diundang oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka untuk menyampaikan materi dalam moderasi agama di aula Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Dan saya lihat wah luar biasa memang ini Pak Ketua FKB Kolaka ini sudah jam terbangnya tinggi Pak. Cuma barangkali jarang-jarang jalan-jalan ke tempatnya Pak Hendra mungkin. Oh biasa. Iya. Ya betul. Jadi terima kasih. Jadi Pak Hendra ini beliau tinggal di Jalan Pramuka yang kelola atau yang punya toko Buana Motor
yang beberapa tahun yang lalu oleh Forum Kerukunan Umat Beragama mengeluarkan rekomendasi dan izin dan keluar dari Bupati selaku pemerintah daerah Kabupaten Kolaka untuk mendirikan rumah ibadah vihara di bypass. Ya, jadi biasa ada yang bertanya, ini toko apa ini? Ini bukan toko tapi sebagai tempat ibadah, dan itu adalah menjadi ikon dari Kabupaten Kolaka bersama kita. Demikian. Kalau Pak Wilhelmus ini tempat gereja beliau yang ada di gereja Katolik di Jalan Pahlawan. Ya. Gereja apa lagi namanya Pak? Santo. Yang gerejanya Pak. Santo Clemens Kolaka. Mengabadikan namanya Dr. Clemens dulu yang. Oh begitu, Santo Clemens ya, yang dekat Sanawiyah. Jadi kalau mau ketemu dengan beliau selalu ibadah di sana. Pada hari yang sudah katedral itu gereja tempat Bapak Uskup. Oh iya. Satu keuskupan itu dipimpin oleh Bapak Uskup. Iya Pak. Satu katedral, satu keuskupan. Iya benar. Kemudian kalau Pak Pendeta Sergius Gaga ini memang ada gereja memang di Watulian dulu ya. Di sana ya, tempat membina. Oh Sembai Pancasila. Jadi itu gerejanya Pak Pendeta Sergius ini si Gaga, ya Megah. Kemudian Pak Arjuna itu tempat gerejanya, itu gerejanya di Jalan Pancasila yang hampir berhadapan dengan kantor dinas kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya para pemirsa jalan-jalan ke sana di sekitar rumah ibadah, dan saya kira kita selalu saling menjaga. Kalau saya dengan Pak Kring ini di mana-mana, termasuk Pak Wayan ya. Beliau konsentrasi ibadahnya di Watu Bangka. Nanti kalau ya pura jalan-jalan ke sana silaturahmi, ya bakar-bakar ikan di sana atau bakar-bakar semangat beragama. Iya. Saya kira barangkali MMC menyapa. Oh ya, ya. MMC menyapa di seluruh Nusantara bahwa hari ini Forum Kerukunan Umat Beragama yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Akring Johar telah mengumpulkan tokoh-tokoh umat beragama di Kabupaten Kolaka dalam rangka memberikan respon dan memastikan bahwa kejadian yang ada di Kota Makassar itu adalah kejadian yang tidak menuding agama, sebab tadi kita sepakat itu adalah kejadian yang di luar nalar, kemudian tidak dibenarkan oleh ajaran manapun. Dan kita sepakat hari ini ya kita tidak akan menuduh ini dari gereja mana, ini dari masjid mana, ini dari vihara mana, ini dari pura mana. Tidak, tapi kita akan lihat itu bagian dari musuh bersama dan menjadi musuh bangsa Indonesia. Saya kira itulah yang menjadi pertemuan kita hari ini, dan kepada semua pemirsa MNC TV untuk kita selalu menjaga kebersamaan, sebab hari ini kita memang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berbeda. Karena setidaknya kita sama-sama maka dunia akan menjadi tidak indah. Maka perbedaan inilah yang membuat hidup ini menjadi indah. Demikian dialog dan forum kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton MMC TV. Setelah ini Pak Ketua Kobe masih akan diminta testimoni dari TNI Polri ya, dari Polres Kolaka kemana-mana. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati kita dengan memberikan kita kedamaian untuk hidup bersama dalam kedamaian, dalam damai, dalam kebersamaan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat untuk kita semua. Bapak mungkin di sini Pak masih ada kopinya Pak Ketua. Silakan Pak. Oke.